Emotional quotient, kecerdasan emosional itu dia pada tahap atau pada level 1. Level 1 itu hanya mampu memahami dirinya. Dan pembantu juga mungkin bisa mengatakan dia belum paham dirinya juga, karena dia belum bisa menguasai diri. Nah, dia level 1 pun mungkin belum sampai bisa melewati. Karena orang yang bisa melewati level 1 itu adalah orang yang memahami dirinya. Level 2 adalah yang mampu mengendalikan dirinya. Kemudian level 3 itu bisa memahami orang lain. Kecerdasan yang emosi ini nanti sangat bermanfaat kalau kita berrelasi, bermanfaat kalau kita bekerja. Hari ini ketika kita sedang belajar pun itu kita sedang diproses secara emosional. Bosen misalnya, wah bosen denger khotbah terus. Kapan sih kita jeng-jeng lagi? Kapan sih kita main lagi game dan lain sebagainya? Misalnya, itu kita belajar mengendalikan diri sebenarnya. Mengendalikan diri itu apa? Untuk tahan dengan hal yang bosan. Dan level yang keempat ini yang mampu mengendalikan orang lain. Kemampuan emosional ini kita bisa lihat pada orator-orator umum ya. Pak Soekarno itu bisa mempengaruhi bukan hanya bangsa Indonesia, tapi Pak Karno itu bisa mengaruhi Asia Afrika. Makanya menjadi momok, menjadi ketakutan bagi blok barat ataupun blok timur, komunis ataupun liberalis atau kapitalis ya zaman dulu. Ditakuti, tapi ini kecerdasan emosional ini itu kalau kita bisa menggali dalam diri kita, meningkatkan, itu kita bisa sampai mempengaruhi hidup orang lain. Om Andri ini sedang belajar dan berusaha untuk meyakinkan kamu, mempengaruhi cara hidupmu, supaya kamu percaya dengan yang Om Andri katakan, dengan yang mungkin kita dengar dari banyak orang ataupun hamba-hamba Tuhan di sini. Harapan kami semua itu kalian percaya, karena yang kita sampaikan adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan firman. Betul, kecerdasan emosional itu kalau kita bisa menggali, mengolah, kita bisa sampai pada tahap mengendalikan orang lain. Hitler bisa mengendalikan banyak orang pada waktu itu bangsanya ya, sehingga kemudian dia bisa meyakinkan orang bahwa bangsa mereka, bangsa Jerman waktu itu adalah yang terbaik, yang paling unggul, dan ancaman ataupun kata mereka yang ras yang paling tidak bermanfaat adalah bangsa Yahudi, sehingga mereka mau dimusnahkan. Tapi walaupun begitu, kebangkitannya Hitler pasti akan disusul dengan kebangkitannya orang baik. Ada bangkitnya orang jahat, akan muncul orang baik. Ketika ada konflik peperangan orang jahat dan orang baik, siapa pemenangnya kira-kira? Yang dipilih Tuhan pasti. Setiap sejarah yang dibentuk itu pasti Tuhan persiapkan untuk membentuk seseorang. Mungkin cuma satu orang, whatever it takes. Tuhan akan lakukan segala macam cara untuk membangkitkan mungkin cuma satu orang pemimpin yang akan bersinar, membentuk generasi dan bangsanya.